Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Buku yang kita gunakan yaitu buku matematika untuk SMK atau MAK kelas 12, karangan Kasmina dan Toali, penerbit Erlangga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring, peserta didik diharapkan dapat menentukan rata-rata hitung data tunggal dan data kelompok, menganalisis masalah yang berkaitan dengan rata-rata hitung data tunggal dan data kelompok. Ukuran pemusatan data sentral tendensi. Salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau tendensi sentral. Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data, himpunan pengamatan, dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Yang termasuk ukuran pemusatan data yaitu yang pertama rata-rata hitung, yang kedua median, yang ketiga modus. Yang akan kita bahas sekarang yaitu yang pertama rata-rata hitung. Rata-rata hitung sering disebut dengan istilah min. Dilambangkan dengan notasi X, di atasnya ada garis, dibaca X bar. Min dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Yang biasa disebut rata-rata dalam kehidupan sehari-hari adalah rata-rata hitung. Pernahkah kalian mendengar pernyataan seperti ini? Berapa rata-rata nilai ulangan statistika di kelas? Tinggi badan rata-rata mahasiswa kelas J adalah 156 cm. Berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh petani padi setiap musim dalam 1 tahun? Berapa rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman setiap menit? Nah, beberapa pernyataan atau pertanyaan tersebut merupakan contoh penggunaan rata-rata hitung dalam kehidupan sehari-hari. Data dalam perhitungan min ada dua jenis. Yang pertama data tunggal dan data kelompok. Untuk mencari nilai rata-rata hitung, yang pertama data tunggal. X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai Xn dibagi N, atau X bar sama dengan sigma Xi dibagi N. Sigma di sini merupakan jumlah, N itu banyaknya data, dan Xi harga data. Untuk data berkelompok, X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Xi itu merupakan titik tengah dalam interval kelas, sedangkan Fi merupakan frekuensi. Contoh soal yang pertama, nilai ulangan statistika 5 mahasiswa akuntansi kelas J adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. Tentukan nilai rata-rata dari nilai 5 mahasiswa akuntansi kelas J tersebut. Pembahasan yang diketahui yaitu data itu 8, 5, 7, 10, 5. N itu merupakan banyaknya data yaitu 5. Sigma Xi itu jumlah keseluruhan data. Jadi kita tambahkan hasilnya 8 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 5 sama dengan 35. Yang ditanya di sini rata-rata. Jawab X bar sama dengan sigma Xi dibagi N. Sigma Xi nya 35, N nya 5, maka hasilnya 7.
Itu tadi hasilnya. Sekarang lanjut ke contoh nomor 2. Berat badan 10 orang mahasiswa kelas J adalah Z 48, 50, 44, 46, 50, 56, 57, 44, dan 45 kg. Jika berat badan rata-rata ke-10 mahasiswa tersebut adalah 50 kg, nilai yang benar untuk Z adalah titik-titik kilogram. Jadi di sini sudah diketahui nilai rata-ratanya. Yang perlu kita cari nilai Z-nya. Yang sudah diketahui banyaknya data atau N itu 10, rata-ratanya 50. Jumlah data yaitu sigma XI sama dengan Z tambah 48 tambah 50 tambah 44 tambah 46 tambah 50 tambah 56 tambah 57 tambah 44 tambah 45, sehingga diperoleh Z tambah 440. Di sini 440 didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh konstanta yang ada atau seluruh angka yang ada. Z ini terpisah karena dia merupakan variabel, jadi kita pisahkan dulu. Yang ditanya yaitu Z-nya itu tadi. X bar sama dengan sigma XI dibagi N. X barnya 50, sigma XI-nya Z tambah 440, N 10. Nah, sekarang di sini kita ketahui di ruas kanan itu masih ada penyebut. Jadi tugas kita menghilangkan penyebut itu, atau menghilangkan per 10 itu. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan angka 10. Jadi kita peroleh Z tambah 440 dibagi 10 dikali 10. Nah, sehingga didapatkan 10 bagi 10 itu sama dengan 1. Nah, 1 itu kita kalikan dengan sebuah angka, hasilnya tetap angka tersebut. Nah, jika di ruas kanan kita kali 10, maka ruas kiri juga dikali 10. Maka didapatkan 50 kali 10 sama dengan Z tambah 440. Nah, di sini kita tukar, itu hasilnya sama saja dengan yang atasnya. Z tambah 440 sama dengan 500. Di ruas kiri itu ada Z tambah 440. Karena yang kita cari Z, maka tugas kita menghilangkan 440. 440 itu positif, maka kita jadikan 0 dengan mengurangi atau mengurangkan angka yang sama. Berarti Z tambah 440 kurang 440, hasilnya Z tambah 0, tetap hasilnya Z. Didapatkan ruas kiri hanya ada Z. Untuk ruas kanan, karena ruas kiri dikurang, maka ruas kanan juga harus dikurang. Sehingga yang ruas kanan 500 kurang 440. Didapatkan Z sama dengan 60. Itu hasilnya. Selanjutnya contoh untuk data berkelompok. Di sini diketahui data 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 46, 35 sampai 37 dan seterusnya. Untuk frekuensinya di situ sudah diketahui 3, 4, 4, 8, 12, 23 dan 6. Yang ditanyakan tentukan nilai rata-rata dari data tersebut. Penyelesaian di sini yang kita ketahui yaitu data atau interval kelas dan frekuensi. Sehingga yang perlu kita cari yaitu nilai tengah atau XI dan FI kali XI. Nilai tengahnya itu kita peroleh dengan menjumlahkan data yang ada di sebelah kiri. 9 tambah 21 itu 30 dibagi 2 yaitu 15. Sama saja, yang baris kedua
22 ditambah 34 dibagi 2. Hasilnya 28. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk yang paling kanan itu ada FI kali XI. FI kali XI ini merupakan perkalian frekuensi dengan nilai tengah. 3 dikali 15 sama dengan 45. 4 kali 28 sama dengan 112. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita jumlahkan frekuensinya sehingga didapatkan sigma Fi sama dengan 60. Begitu juga dengan Fi kali Xi kita jumlahkan, hasilnya 3955. Dua inilah yang kita gunakan. Maka X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi sama dengan 3955 dibagi 60. Hasilnya 65,92. Ya, demikian materi pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.